Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kali ini melanjutkan yang sebelumnya berkaitan dengan penghalang-penghalang al-hidayah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan betapa berharganya al-hidayah. Entah itu hidayah kepada at-tauhid, al-aqidah as-sahihah, ataupun hidayah itu as-sunnah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tiap hari tidak kurang dari 17 kali untuk kita memohon kepada Allah al-hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita memohon kepada Allah al-hidayah. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya dan berharganya al-hidayah, lebih dari dunia dan seisinya. Apalagi seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah berkata, "Ma an'amallahu ala abdin nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah." Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang lebih agung, lebih berharga daripada Allah memahamkan dia kepada at-tauhid, hidayatut tauhid. Oleh karena itulah seorang muslim muslimah wajib untuk menjaga hidayah ini sampai akhir hayatnya. Lebih dari dia menjaga urusan dunianya. Orang punya banyak harta, luar biasa cara menjaganya biar tidak tertipu, biar tidak kemalingan. Apalagi di era digital dan sebagainya, passwordnya
ya apapun dia lakukan untuk menjaga hartanya tersebut. Padahal kalau sudah mati tidak akan dibawa hartanya tersebut. Lalu bagaimana dengan hidayah yang ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya? Sampai-sampai Rasul pun pernah bersabda, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin an'am. Seseorang itu mendapatkan hidayah lewat tanganmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, atau lebih baik daripada harta yang paling berharga di dunia. Sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib meyakini, menjiwai, memahami betapa mahalnya hidayah ini. Apalagi hidayah tauhid dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai hidayah ini lepas darinya. Oleh karena itulah perlu kiranya untuk kita sampaikan beberapa hal yang bisa menghalangi manusia dari al-hidayah ataupun dari istiqomah di atas hidayah tersebut. Karena sebagaimana kata Rasul, innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya ukuran amal manusia di akhir hayatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dia terus di atas al-hidayah. Yang bisa dilakukan oleh seorang muslim muslimah hanya berusaha meraih hidayah, menjaga hidayah, dan menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menghalangi dia dari hidayah ataupun istiqomah di atas al-hidayah tersebut. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan kiat-kiat menggapai al-hidayah. Ya, sekedar murojaah saja, mengulang kembali, atau mungkin barangkali yang tidak hadir pada waktu itu perlu kita sampaikan apa kiat meraih hidayah. Yang pertama, silakan, tidak apa-apa, mencontek. Menuntut ilmu. Yang kedua, yang sudah ditulis, tidak apa-apa, silakan dibaca. At-tauhid, yang kedua. Nah, lupa. Iya, bergaul dengan orang yang soleh. Yang ketiga, tadi menuntut ilmu. Yang keempat, kenapa? Ittiba'us sunnah. Yang kelima, tadabbur Quran. Yang keenam, melapangkan dada dalam menerima kebenaran. Yang ketujuh, kurang dengar? Sudah tadi disebutkan. Bersabar. Nah, ahsantum. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di sebagian kiat menggapai hidayah tadi, itu dibaliknya ada penghalang dari mendapatkan hidayah. Yang nanti akan kita sebutkan. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan oleh sebagian para ulama beberapa penghalang dari al-hidayah. Kita sebutkan beberapa poin-poinnya berserta dalilnya. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan. Ini tadi kebalikan dari kiat menggapai hidayah. Orang mau mendapatkan hidayah harus berjuang keras mendapatkan hidayah. Di antaranya dengan thalabul ilmi, mengangkat kejahilan dari dirinya. Maka yang bisa menghalangi orang dari al-hidayah adalah al-jahl, kejahilan. Terutama sudah jahil, tidak mau belajar agama. Sudah tahu dia jahil, malah menentang al-ilmu. Ya, ini yang paling berbahaya. Kata para ulama, al-jahl merupakan penyakit kronis,
penyakit yang sangat amat berbahaya. Makanya dari awal diturunkannya Al-Quran, Allah turunkan ayat apa? Iqra, untuk belajar, untuk menghilangkan kejahilan dari diri manusia, terutama dalam urusan agama ini. Apalagi manusia memang dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa kanal insanu zaluman jahula. Asalnya manusia, kata Allah, zalum, sangat zalim dan sangat jahil. Ini yang harus dipahami. Makanya ada ungkapan dari seorang penyair, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena manusia tidak ada yang terlahir dalam keadaan alim. Ini yang harus dijiwai. Maka harus talabul ilmi. Rasul mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan sudah kita sampaikan juga, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, lebih dari 100 keutamaan belajar ilmu agama. Kan kata para ulama, ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan belajar ilmu agama itu sekaligus mencela orang yang jahil alias tidak paham ilmu agama. Al-jahal, kejahilan, merupakan hal yang sangat berbahaya bagi di seorang muslim. Orang itu jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan. Demikian pula dengan kemaksiatan, di antara sebabnya al-jahl, kejahilan. Orang itu menolak at-tauhid, menolak sunnah Rasul, di antara sebabnya al-jahl. Ini kejahilan, sumber segala malapetaka, kata para ulama. Di antara dalilnya surat Al-A'raf ayat 138. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam setelah diselamatkan oleh Allah beserta Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Bani Israel berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir itu punya sesembahan. Permintaan syirik dari Bani Israel. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang wajib untuk dipahami setiap muslim muslimah. Berapa banyak orang yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah karena kejahilan. Contoh ya, ini sekedar pengalaman sedikit. Ketika kita dulu jadi petugas pembantu di Kementerian Agama di Arab Saudi. Ya, waktu musim haji, waktu kita mahasiswa di sana, kita bantu-bantu menerjemahkan, ya, juga bagi-bagi buku. Ya, padahal buku-bukunya luar biasa bagusnya, kitab Tauhid, Al-Usulus Salasa. Sebagian alhamdulillah, ya, mereka bahkan berebut minta buku-buku tersebut. Namun ada sebagian orang, ini pernah kita dapati, satu rombongan, mungkin satu kloter, barisnya rapi luar biasa di depan Masjid An-Nabawi. Wah, dengan semangat kita bagi-bagikan sama teman-teman kitab-kitab yang luar biasa bagusnya. Karena luar biasa pemerintah Arab Saudi sangat amat antusias untuk memberikan hidayah tadi al-irsyad, menyampaikan akidah yang sahih, tauhid yang benar. Diterjemahkan buku itu ribuan, dicetak bahkan mungkin jutaan. Kita ikut bantu bagi-bagi. Pernah satu saat
kita bagi dari kloter, ya satu kloter itu jalan bersama, kita kasih yang dari depan sampai belakang, nggak ada yang mau nerima. Dengan wajah yang sinis, dengan wajah yang penuh dengan kebencian. Padahal kita kasih apa? Hidayah. Ya, ini buku hidayah berkaitan dengan tauhid, dengan sunnah Rasulullah SAW. Hidayah sudah gratis, ya, namun apa? Ini kita tahu bahwasanya sebab utamanya al-jahl, kejahilan. Ya, nanti akan ditambah plus dengan adanya para provokator, dai-dai penyesat, umat dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Ya, ini sebagian sudah didoktrin. Kalau haji umrah jangan nerima buku Wahabi. Naudzubillah min dzalik. Namun kalau fulusnya mau. Ini sekali lagi naudzubillah min dzalik. Ini salah satu contoh. Hidayah sudah mau datang. Hidayah sudah diberikan secara gratis. Ya, hidayah maksudnya bukan hidayah taufik, hidayah apa? Al-Irsyad wal Bayan, buku-buku tersebut berharga sekali. Alhamdulillah berapa banyak orang-orang yang tobat dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dengan membaca buku-buku yang dibagikan pada waktu haji, pada waktu apa? Umrah tersebut. Ya, namun sekali lagi sebagian karena kejahilan mereka tidak mau mendapatkan al-hidayah. Maka seorang muslimah wajib betul-betul menghilangkan al-jahl dari dirinya. Makanya kata para ulama, di antara niat ikhlas ketika thalabul ilmi, niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita masing-masing. Dan namanya ilmu sangat luas, sedangkan yang kita ambil hanya sebagian saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka harus seorang muslimah semangat dalam thalabul al-ilmi untuk mengangkat kejahilan, karena al-jahal ini luar biasa sumber dari segala bentuk al-bala, kesyirikan, kebid'ahan. Makanya para ulama ketika menyebut sebab-sebab adanya kebid'ahan, kesesatan, di antaranya al-jahal, kejahilan, apalagi al-jahlul murakkab. Kejahilan ada dua macam kata para ulama. Kejahilan yang biasa, dan yang kedua jahil murakkab, jahil kuadrat. Ini yang paling berbahaya, apalagi di dunia maya sekarang ini. Orang-orang yang penting modalnya kuota, ya, nge-share sana, nulis makalah, nulis puisi atau apapun lah, namun tanpa al-ilmu, tanpa ad-dalil. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang ada dhal wa adhal. Sebagaimana kata Rasul, innallaha la yantazil ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu agama secara langsung tiba-tiba. Walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala. Ketika para ulama sudah banyak meninggal dunia, mereka manusia banyak mengambil tokoh agama, ustadz, dai dari orang-orang yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, fadlu wa adlu, sesat dan menyesatkan. Hati-hati al-jahl ini termasuk mawani'ul hidayah, penghalang dari al-hidayah. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dalilnya surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi. Allah tutup pendengarannya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah jadikan penutup bagi penglihatannya. Fama yadihi min ba'dillah. Siapakah yang bisa memberikan hidayah
setelah Allah Subhanahu wa taala. Afala tadakkaru, tidakkah kalian ingat? Surat Al-Jasiyah ayat 23. Allah mengatakan tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat tentang orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Apa kata hawa nafsunya? Apa kata hawa nafsunya benar, itulah yang benar. Apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya salah, itu salah. Tidak lagi kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, tidak lagi kembali kepada al-ilmu yang benar. Padahal terkadang dia di atas ilmu. Mungkin sudah bergelar doktor atau bahkan mbahnya profesor doktor. Tapi kalau hawa nafsunya dia jadikan tolak ukur, maka inilah penghalang dari al-hidayah, sumber kesesatan. Makanya Allah mengatakan tadi, Allah sesatkan di atas ilmu. Kalau tadi orang jahil tersesat, itu masih ya agak lumrah lah, memang dimaklumi sudah. Namanya orang jahil tersesat, itu sudah rahasia umum. Tapi yang nggak umum, ini orangnya paham ilmu, belajar tauhid yang benar, pernah belajar tentang mana itu bid'ah, mana itu sunnah, belajar di negeri tauhid, pulang-pulang memusuhi dakwah at-tauhid. Ini karena apa? Di antaranya ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Maka jangan heran, ya sekali lagi, yang mungkin keluaran dari Mekah, Madinah, atau mungkin dari Timur Tengah sana, mereka belajar luar biasa tentang akidah salaf, tapi Allah sesatkan. Kenapa demikian? Karena dia berjalan tidak di atas ilmunya, namun di atas hawa nafsunya. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini bahayanya ittiba'u al-hawa. Kadang Allah sesatkan di atas al-ilm. Adallahullahu ala ilmi. Allah sesatkan di atas al-ilm. Maka seorang muslim muslimah wajib mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh, apalagi yang berkaitan dengan al-aqidah. Pegang erat, harus betul-betul dijaga sampai akhir hayat. Karena kalau sudah Allah sesatkan, Allah mengatakan tadi, famayadihi min ba'dillah, siapa yang bisa berikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa berikan petunjuk. Orang itu terhalang dari hidayah, terutama hidayah itu taufik. Mungkin dia tahu hidayatul bayan, tahu hidayatul irsyad. Masih ingat kan perbedaan duanya? Hidayatul taufik, hidayatul al-bayan. Dia tahu hidayatul bayan, tahu al-haq, tapi tadi hawa nafsu yang dijadikan sebagai pedoman. Akalnya dijadikan sebagai tolak ukur segalanya. Maka adallahullahu ala ilmi. Allah sesatkan di atas al-ilm. Sekali lagi, jangan kaget, jangan merasa mustahil. Masa ini sang dokter keluaran dari Madinah kok mengatakan seperti itu? Bisa saja. Allah mengatakan adallahullah ala ilmin. Allah sesatkan mereka di atas al-ilmu. Mereka bukan orang yang jahil, yang tidak paham ilmu agama. Mereka paham, cuma ilmunya dipinggirkan, ittiba'u al-hawa. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi ketika dia sudah posting mungkin kajian tulisannya atau apapun dari karya ilmiahnya, katanya ketika dibantah karena kesesatan dalam postingannya, kadang hawa nafsu yang berbicara. Tahu dia yang bantah itu di atas kebenaran, tahu dia itu salah, keliru, namun karena ittibaul hawa, gengsi,
Tidak mau dia mengakui apa? Kesalahannya. Justru malah diputar balikkan. Yang membantah padahal dia tahu itu di atas kebenaran, disudutkan, dicaci maki, dituduh macam-macam. Ini ittiba'u apa? Al-hawa. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagaimana al-Yahud. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu kebenaran. Tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tahunya sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Namun ittiba'ul hawa. Makanya tadi kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalannya para nabi, para sahabat, ghairil maghdubi alaihim. Bukan sebagaimana orang Yahudi yang mereka tahu al-haq, tidak mau mengikuti. Maka apa? Jauh dari al-hidayah. Yang pertama tadi, sebagaimana orang Nasara, walad dhalin, yang mereka sesat karena jahil, tanpa al-ilm. Seorang muslim muslimah memohon kepada Allah as-siratal mustaqim, yaitu al-ilmun nafi' wal amalu as-salih. Yang ketiga, al-kibru wal ghurur. Sombong dan merasa besar, atau tertipu dengan dirinya. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 146. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Allah mengatakan, dan aku akan memalingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Sebagaimana juga iblis, dia terhalang dari hidayah karena sebagaimana kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, maka dia termasuk orang-orang kafir. Dan Rasul bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Kemudian Rasul mentafsirkan al-kibru batarul haq. Namanya kesombongan menolak kebenaran. Dengan berbagai macam sebabnya. Namun kesimpulannya satu, yang menolak kebenaran itulah orang yang sombong. Entah sebabnya karena kejahilan, entah karena sebabnya tadi ittiba'ul hawa, entah sebabnya karena takut lengser dari kedudukannya, apapun alasannya, menolak kebenaran, itulah namanya al-kibru, kesombongan. Kalau sudah sombong, tidak mungkin mendapatkan al-hidayah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bahaya al-kibr, kata Rasul tadi, batul haq, menolak kebenaran. Dan Rasul mengatakan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak mungkin orang itu mendapatkan ilmu alias al-hidayah kalau orang itu istilahnya malu yang tercela, tidak mau thalabul ilmi karena malu. Atau kata Rasul mustakbir, orang yang sombong, gak mungkin dapat ilmu. Meskipun terkadang hadir di pengajian, namun hatinya penuh dengan kesombongan. Kadang, ini masalah receh, Ustaz, ngapain kok dia dibahas, terus ngapain Anda duduk? Kadang ada sebagian demikian, duduk namun cuma sekedar jadi komentator, jadi pengamat. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi lebih dahsyat dari itu, mencari kesalahan ataupun mencari celah yang bisa untuk menyudutkan. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi. Maka bagaimana mau mendapatkan al-hidayah? Sekali lagi, seorang muslim muslimah
Salah satu ciri khasnya at-tawadhu. Man tawadhu alillah rafahullah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Tidak pandang apakah yang menyampaikan al-haq itu mungkin lebih muda darinya, atau dia lebih senior darinya, atau mungkin dia sebagai pemangku jabatan yang paling tinggi, atau apapun. Kesombongan ini perilaku dari iblis tadi. Tidak akan mungkin mendapatkan al-hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi terkadang seperti yang kita isyaratkan tadi. Apalagi kalau sudah main di dunia medsos, ketika dia memposting tulisan, dibantah jelas-jelas tulisannya batil. Disampaikan hujah akan kebatilan postingannya. Disampaikan ucapan para ulama. Namun dia tetap mengatakan postingan saya nggak akan pernah saya hapus. Al-kibr. Padahal apa? Dia tahu terkadang itu al-batil. Dan ini berbahaya sekali bagi umat. Rasul mengatakan, man da'a ila dhalalah kan alaihi wizruha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya. Wa wizru man amila biha. Dan dia menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Apalagi di medsos luar biasa. Bisa ribuan, bahkan lebih dari itu. Kalau dia sombong, tidak meralat, mengklarifikasi statementnya, tulisannya yang sesat karena tadi kesombongan. Apa itu? Kok membantah senior? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi al-kibr. Kalau dia memang hak, jawab bantahan yang ilmiah dengan yang ilmiah, bukan sekedar dengan kata-kata selamanya nggak akan saya hapus postingan. Na'udzubillah min dzalik. Tulisan Anda bukan wahyu, tulisan Anda bukan al-haqqul mutlaq. Namun yu'khad min qauli wa ila Rasulullah alaihi wasallam. Itu kadang ada al-kibr, kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat di antara mawani'ul hidayah, penghalang hidayah, kata para ulama, al-hasad wal hiqd. Hasad, iri dan dengki. Dalilnya surat An-Nisa ayat 54. Allah berfirman tentang orang-orang al-Yahud, am yahsudunnan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka orang-orang Yahud ahlul kitab hasad yahsuduna ala ma atahumullah, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Wadda katsir, banyak dari ahli kitab yang menghendaki kalian wahai umat Islam murtad, kembali kepada kekafiran. Kata Allah, hasad, dan karena hasad dari orang-orang al-Yahud. Ini sekali lagi, orang Yahudi di antara sebabnya mengapa tidak mendapatkan hidayah al-hasad, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu dalam kabar berita, dalam kitab mereka akan ada nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Mereka pun sebetulnya menunggu. Mereka menghendaki nabi itu dari Bani Israel, dari golongan mereka. Namun ketika datang dari orang Arab, mereka pun hasadan min indi anfusi, tidak mau menerima kenyataan tersebut, nggak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Allah katakan itu sebabnya hasadan min indi anfusin. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullah. Dan berapa banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah karena hasad, iri dan dengki. Kenapa kok? Misalnya bahasan-bahasan ilmiah, kajian-kajian ilmiah itu dari dakwah yang dikatakan salafiyah,
Sedangkan yang ada di ormas mereka, ya begitu-begitu tok kajiannya. Kadang sebagian apa? Tidak mau menerima kebenaran tersebut, karena tadi hasad min indi anfusihim. Karena hasad yang ada dalam diri mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, seorang muslimah harus betul-betul menjauhkan al-hasad dari dirinya. Dan kalau mau dibahas lagi, para ulama banyak menyebut pembahasan al-hasad dalam kitab Masalah Thalabul Ilmi. Karena salah satu penyakit yang merasuki para penuntut ilmu agama terkadang al-hasad. Kadang yang senior hasad dengan yang junior. Ketika disampaikan al-haq tidak mau menerima. Kenapa? Itu tadi. Hasad min indi anfusin. Bahkan juga kata para ulama, iblis tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau mendapatkan hidayah karena hasad. Dengan dalil surat Shad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Kemudian iblis menjawab, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini kata ulama, hasadnya iblis kepada Adam. Kenapa kok Adam yang dimuliakan? Padahal secara logikanya iblis yang diciptakan dari api lebih layak untuk dimuliakan daripada yang diciptakan dari apa? Tanah. Ya, makanya kata para ulama ada istilah dosa pertama di atas langit, dosanya iblis apa? Al-hasad wal hiqd. Ya, dosa apa? Iri dan dengki. Kata para ulama juga sama dengan di atas muka bumi. Dosa pertama yang ada di atas muka bumi juga sama. Dosa hasad, iri dan dengki. Dosa apa itu? Apa contoh waktu itu? Siapa? Iya, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anak Adam karena hasad, iri dan dengki kepada saudaranya. Makanya kata para ulama, ini al-hasad, iri dan dengki merupakan dosa pertama di langit dan di bumi. Di langit dosanya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam karena iri kepada Adam. Yang kedua, dosa pertama di muka bumi, dosa hasad, iri dan dengki sampai terjadinya pembunuhan. Coba nanti Anda lihat dalam surat Al-Maidah, kisah kedua anak Adam. Watslu alaihim naba'a ibni Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang salah satu dari mereka diterima sedekahnya, yang lain tidak diterima. Yang tidak diterima sedekahnya oleh Allah, dia hasad, iri dan dengki kepada saudaranya. Apa yang dia katakan? La aqtulannak, aku akan membunuh. Jadi pembunuhan itu didasari oleh apa tadi? Hasad, iri dan dengki. Maka sekali lagi, orang tidak akan mungkin bisa mendapatkan hidayah kalau masih ada al-hasad, ya, iri dan dengki. Padahal Allah memerintahkan dia berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ghillah, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kelima di antara penghalang dari al-hidayah, al-ghaflatu, kelalaian. Lalai dari mencari kebenaran, lalai
dari berpegang dengan kebenaran. Meskipun kebenaran sudah dekat kepada dirinya. Dalilnya surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Betul, surat Al-A'raf ayat 179. Kata Allah, sungguh kami akan memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Mereka punya hati, namun tidak untuk memahami kebenaran. Mereka punya mata, tapi tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, namun tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Itu tadi diantaranya mereka punya hati, punya akal yang kewajibannya digunakan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi lalai. Justru sebaliknya, akal digunakan untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin akan mendapatkan al-hidayah? Mereka lalai. Kelalaian ini bukan didasari oleh ketidaksengajaan, namun apa? Karena dita'ammud, sengaja mereka melalaikan kebenaran tersebut. Disampaikan hujjah, disampaikan ini kitab-kitab salaf tentang akidah, kitab Syarh Sunnah Imam Muzani, Syarh Sunnah Imam Barbar, Ushul Sunnah Imam Ahmad. Namun apa? Lalai untuk mempelajari kitab-kitab akidah salaf tersebut, akhirnya jauh dari al-hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang berikutnya, al-i'rad, berpaling dari kebenaran, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalilnya surat Toha, ayat 124. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatku, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari al-hidayah. Sebagaimana juga firman Allah surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran, sudah tahu kebenaran, sudah jelas kebenaran, namun masih berpaling dari kebenaran tersebut, maka Allah ancam dengan firman-Nya, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Kemana dia berpaling, semakin Allah palingkan dari kebenaran. Ini sekali lagi sunnatullah al-kauniyah, al-jaza' min jinsil amal. Semakin dia berpaling dari kebenaran, sudah dijelaskan qala Allah, qala Rasul, qala salaf, dia mengatakan nggak masuk akal, wah ini nggak sesuai dengan
ucapan guru saya kan grandmaster apalah namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Al-i'rad. Sekali lagi, kalau sudah Allah sesatkan, fala hadiya, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Poin berikutnya, ini diantara yang kita sebut tadi, diantara kiat-kiat menggapai hidayah, lawannya kebalikannya itu mawani'ul hidayah. Di antaranya asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tauhid adalah sumber hidayah, kiat meraih hidayah yang pertama dan utama, maka lawannya alias syirik ini yang bisa mencegah manusia daripada al-hidayah. Orang diberikan akal sehat, diberikan hati fitrah yang salimah, tidak digunakan untuk mengesahkan Allah, digunakan malah untuk menyekutukan Allah, maka semakin Allah jauhkan dari al-hidayah. Yang sering kita sampaikan, orang yang berakal sehat dia akan berpikir ngapain minta-minta kepada orang yang telah mati, entah dia wali, entah dia siapapun dari manusia. Ketika dia mati gak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia mati, siapa yang mensolati? Yang hidup. Siapa yang memandikan? Yang hidup. Siapa yang mengkafani? Siapa yang mengantarkan ke pemakaman? Apa naik ojol gitu? Tidak ada. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Kalau sudah mati terputus. Ngapain minta-minta kepada yang sudah apa? Ini secara apa? Akal yang sehat. Ditambah lagi dengan annas. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ini umum, selain Allah apa saja dan siapa saja. Tidak boleh minta kepada malaikat, minta kepada nabi, wali yang telah mati, apalagi kepada kerbau, kepada sapi, kepada pohon keramat, kuburan keramat. Allah melarang secara total, mutlak. Jangan memohon berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, jika tetap engkau minta kepada selain Allah, engkau termasuk orang yang zalim. Kata ulama tafsir, minal musyrikin. Maka ketika seorang sudah ditegakkan hujjah, Al-Quran dan Sunnah penuh dengan ayat-ayat tentang perintah bertauhid, wa'budullah, larangan dari syirik, wala tusyriku bihi syai'an, namun tetap dia berbuat syirik, maka jangan harap hidayah akan datang. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat yang terakhir, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Ini sekali lagi asyirk lawan daripada tauhid. Kalau tauhid mendatangkan hidayah, syirik mendatangkan kesesatan, dan yang paling sesat adalah syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian yang berikutnya, kalau kiat menggapai hidayah dengan ittiba'us sunnah, maka di antara penghalang hidayah adalah al-bid'ah, yaitu segala hal yang baru dalam urusan agama yang sekali lagi tidak pernah diajarkan Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari dalam salah satu akidah beliau mengatakan wa yanhauna anil bid'ati
malam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Imam Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, dan para ulama-ulama salaf mereka melarang dari segala bentuk kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Kata beliau, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul atau oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat alias tidak akan menggapai al-hidayah. Dan Rasul mengatakan, innallaha yahjubut taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Rasul bersabda, Allah menutup pintu tobat, artinya hidayah, bagi orang yang berbuat kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Orang itu akan mendapatkan hidayah kalau dia meninggalkan bid'ah. Maka bid'ah termasuk min mawani'il hidayah, termasuk penghalang dari mendapatkan al-hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang juga Allah tegaskan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang sesat dalam kehidupan dunia namun mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada ahli bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Iblis lebih suka kebid'ahan daripada kemaksiatan. Kenapa demikian? Li'anal bid'ata la yutabu minha. Karena pelaku bid'ah tidak akan taubat dari bid'ahnya. Ini menghalang dari hidayah kalau orang itu jatuh terjerumus ke dalam kebid'ahan. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan hidayah sedangkan dia merasa dia di atas apa? Kebenaran, dan menganggap yang lain di atas kesesatan, diputarbalikkan. Baik, yang berikutnya, di antara mawani'ul hidayah, penghalang dari al-hidayah, tentunya asyaitan, iblis dan kabilah-kabilahnya dari setan jin. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Surat apa tadi? Al-A'raf 16 sampai 17. Artinya, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini ikrar dari iblis. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka di depan, di belakang, di kanan dan di kiri mereka. Segala cara, segala jalan ditempuh oleh syaitan untuk menyesatkan manusia dari al-hidayah. Nah, itu salah satu yang menghalangi manusia mendapatkan al-hidayah. Makanya seorang muslimah wajib untuk apa? Melawan bisikan
asyaitan, berjihad melawan asyaitan. Di antaranya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim tentang jihad, ada 4 tingkatan. Di antara jihadus syaitan, jihad melawan asyaitan. Kata para ulama, setan punya 2 senjata, syahwat wa syubhat. Maka harus dilawan dua-duanya. Syahwat dilawan dengan as-sabr, kesabaran. Kemudian asyubuhat, ini yang paling berbahaya, dilawan dengan al-ilmu. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam ya dalam agama ini karena kesabaran mereka dan karena mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan alias ilmu digapai kepemimpinan dalam agama. Maka seorang muslim muslimah wajib untuk melawan bisikan syaitan dengan tadi as-sabr wal ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10, ini setan dari kalangan manusia, yaitu dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, dari Hudzaifah bin Yaman, hadisnya agak panjang, namun di antara isinya kata Rasul, nanti akan ada di akhir zaman du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabam ilaiha qadafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Maka seorang muslim muslimah wajib selektif, wajib berhati-hati dalam menimba ilmu agama. Tidak sembarangan. Tidak semua yang dikatakan dai menyeru ke dalam kebenaran atau ke dalam surga Allah. Bahkan Rasul mengatakan sendiri, ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, ya, menyeru kepada penyimpangan dari akidah salaf. Maka kalau diikuti, resikonya, konsekuensinya neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Yang paling aku khawatirkan atas umatku, para imam-imam yang menyeru kepada kesesatan. Di antara tafsirnya yaitu ulama su', dai-dai yang tadi menyesatkan umat, entah di atas ilmu atau di atas kejahilan. Karena tadi yang menyesatkan bukan hanya yang jahil kuadrat, namun juga yang di atas apa? Ilmu. Namun dia mengikuti hawa nafsunya, atau karena ingin mendapatkan kedudukan, atau cari muka, meskipun dia punya muka sudah. Intinya sekali lagi, ini di antara yang bisa menghalangi manusia dari al-hidayah. Maka sekali lagi, para ulama salaf mereka sangat getol mentahdzir umat dari bermajlis dengan ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat tersebut. Ratusan kata para ulama, ucapan, riwayat dari ulama salaf yang mentahdzir dari bermajlis dengan ahli bid'ah. Di antaranya ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan bermajlis dengan ahli ahwa, ahli bid'ah, penyesat umat, karena itu akan bisa membuat hatimu sakit, ya, yaitu tadi tersesat
terhalang dari mendapatkan al-hidayah. Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in berkata, "Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam menimba ilmu agama. Sekali lagi, salah satu yang sangat bisa menghalangi manusia dari hidayah, hidayah itu tauhid, hidayah itu sunnah, adalah du'atun ala abwabi jahannam, maka haram bermajlis dengan mereka. Baik, ini yang mungkin saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan materi, tafadhol. Bid'ahnya. Iya. Baik. Kata para ulama, Allah menutup pintu tobat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Pertanyaan tadi, bukankah orang itu meninggalkan bid'ah itu karena hidayah? Kita jawab, iya. Tapi makna hadis tadi, alal ghalib, kata ulama, secara umum pelaku bid'ah, ahlil bid'ah itu susah bertaubat. Jadi inti pembahasan hadis tadi, susah, sedikit, jarang pelaku bid'ah itu apa? Bertobat. Karena bagaimana dia bisa bertobat sedangkan dia merasa perbuatannya adalah apa? Benar. Perbuatannya adalah hidayah. Makanya dia bela mati-matian. Makanya dia sangat benci kepada yang membongkar kesesatan bid'ahnya apa? Mereka. Meskipun tadi ada yang Allah berikan apa? Hidayah. Setelah dia apa? Berusaha. Setelah dia apa? Tadi yang kita sampaikan, dari kiat menggapai hidayah, melapangkan dada. Dan semuanya dengan kehendak dari Allah. Semua ini karunia dari Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam At-Tahawi, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlah. Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Allah menyelamatkan, Allah melindungi, menjaga yang dia kehendaki, murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah pertama orang itu mendapatkan hidayah, meskipun sudah jatuh ke dalam kebid'ahan, lapang dada. Dia awalnya jatuh ke dalam kebid'ahan, tapi ketika mendengarkan hujah dari yang lain, kok perbuatannya salah, kok disampaikan ini dalilnya yang menunjukkan kesalahan dia, ada lapang dada. Akhirnya dia apa? Cari. Meskipun semuanya dengan apa? Hidayah pertolongan dari Allah, tapi dia tadi sudah ada lapang dada. Maka waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, sebagaimana kisah misalnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau kata para ulama seperti kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tabaqatus Syafi'iyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melewati 3 tahapan kehidupan dalam berakidah. Awalnya ikut ajaran Mu'tazilah selama 40 tahun karena ayah tirinya seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Beliau terakhir sebelum tobat dari Mu'tazilah, dialog. Ini yang kita sampaikan tadi, ada kelapangan dada. Dia pakai apa akal sehatnya. Ketika dialog dengan Abu Ali Al-Jubai, rasa-rasanya nggak benar itu ajaran Mu'tazilah. Beliau apa lapang dada. Akhirnya beliau keluar. Beliau bantah Mu'tazilah. Namun masih belum murni kepada ahli sunnah. Jatuh ke dalam pangkuan ajaran Al-Kullabiyah, yaitu yang menetapkan 7 sifat, mentakwilkan yang lainnya. Itu ajaran Kullabiyah. Namun beliau terakhir berguru kepada seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau artinya apa? Ada usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum
subulana. Maka Allah tunjukkan jalan yang hak sampai terakhir beliau mendapat hidayah sunnah, ikut ajaran akidah salaf, ajaran Imam Ahmad, dengan beliau buktikan menulis di antaranya kitab-kitab akidah seperti Al-Ibana An-Usul Diyana, kitab Risalah ila Al-Thaghar, kitab Maqalatu Al-Islamin, dan yang lain. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Oh, ada kertasnya. Baik, ini ada pertanyaan tentang menukil ucapan ahlul bidah, ya. Ini disebutkan beberapa contohnya. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan yang menukil dalam bukunya ucapan Said Qutb dan sebagainya. Kita katakan yang pertama, kalau Anda seperti Syekh Shalih Fauzan tidak apa-apa. Ya, tapi kalau ente masih jahil, ya, namun ngelama jangan. Yang kedua, kita husnudzon. Barangkali awal beliau menulis tidak tahu kesesatan Sayyid Qutb. Jangan dikira seorang alim itu meliputi apa? Semua ilmu. Berapa banyak para ulama yang terkadang menghukumi sesuai dengan ilmu yang kabar yang masuk kepada mereka. Contoh, banyak mungkin fatwa sebagian ulama yang kelihatannya mendukung jamaah tabligh. Misalnya, disebutkan oleh para ulama yang lain itu karena mereka di awal kemunculannya tidak tahu penyimpangan-penyimpangan mereka. Paham ya? Maka jangan sekali lagi, oh ini ulama masa nggak paham saya itu? Kadang nggak paham juga. Karena apa? Sekali lagi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sebagaimana jangankan ulama sekarang, Al Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab, tentang hadis Rasul. Ketika salah seorang dari sahabat mengetok pintu beliau 3 kali nggak dibukakan, pulang sahabat tadi. Umar bin Khattab ketika bertemu, kenapa engkau tidak menambah ketukan pintu itu? Kata sahabat yang lebih junior daripada beliau, karena aku mendengar Rasul mengatakan idza sta'dana ahadukum salatan falam yudallal falyarji. Barang siapa yang ketok pintu 3 kali nggak dibukakan, pulang. Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasul, belum pernah mendengar hadis tersebut. Paham ya? Ini menunjukkan apa? Gak semua kuasai dari ilmu ini. Sama dengan masalah Said Qutb dan sebagian tidak berkecimpung dalam masalah itu. Makanya ada kaidah dari para ulama, alladzi ya'lam hujja ala man la ya'lam. Yang paham itu sebagai hujjah atas yang tidak paham. Kalau istilah kita, di atas langit ada apa? Ada langit. Iya, beliau ulama besar, namun tetap gak semua dikuasai. Apalagi berkaitan dengan apa? Individu-individu tertentu. Seandainya si ulama tersebut merekomendasi, namun ada ulama yang lebih spesial membahas masalah tokoh-tokoh penyesat umat dan dibawakan bukti-buktinya dalam kitabnya ini, dia mengatakan seperti ini, maka yang ini meskipun lebih junior daripada ulama kibar tersebut, ini yang lebih dipegang ucapannya. Paham ya? Sekali lagi, menukil ucapan ahli bidah, hati-hati. Ini bisa menjadikan mereka manusia terutama yang awam rujuk kepada kitab-kitab ahli bidah tersebut. Nah, kecuali kalau dengan tujuan menegakkan hujah atas mereka ahli al-bidah, menukil ucapan ahli bidah untuk membantah ahli al-bidah. Dan wallahu a'lam, seingat saya dulu pernah Syekh Shalih As-Suhaimi, dulu waktu kita masuk kuliah diplom al-ali, setelah kita masuk S1, kita sempat masuk diplom dakwah, diplom pasca sarjana. Jurusan dakwah, salah satu pengajar akidah Syekh Shalih As-Suhaimi yang insyaallah masyhur, termasuk ulama senior di kota Madinah. Beliau punya buku berkaitan dengan bid'ah. Waktu di kelas, beliau ditanya, kenapa di buku beliau itu kok ada nukilan-nukilan ucapan Said Qutb?
Kata beliau, ini wallah alam, yang seingat ana, kata beliau, seandainya ana tahu kesesatan Said Qutb, ya, waktu itu aku nggak akan menukil satupun dari ucapannya. Wallah syahid alama, ya masami, wallahu taala alam. Ya, sekali lagi, ini yang harus dipahami. Ya, jangan apa ikut orang-orang yang ya asbun saja, bahkan apa ya cari-cari rukhsah, cari-cari apa ya keringanan-keringanan untuk merekomendasi ataupun tadi menukil ucapan alil bidah. Bahkan lebih parah dari itu, setiap ada tokoh alil bidah mati ya menulis tulisan apa bela sungkawa ya dengan alasan mendoakan. Tidak ada salah ketika ada alil bidah yang mati menulis apa bentuk duka cita, bahkan sebaliknya mereka bersuka cita. Namun ada sekarang fenomena yang apa aneh binyelannya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Saya masih banyak nih. Saya urus 1-2 kali kita baca lagi. Saya seorang muslimah yang belum sempurna dalam menutup aurat dan masih memakai parfum jika berpergian. Apakah saya belum mendapatkan hidayah? Ya, kita doakan semoga nanti dapat hidayah ya sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya, ya, Anda sendiri sudah menyadari Anda belum mendapat hidayah, maka segera rebut hidayah tersebut ya dan istiqomah di atasnya. Nah, karena sebagaimana kata Rasul, ancamannya berat kalau orang itu tidak menutup aurat secara sempurna. Rasul mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 golongan penghuni api neraka yang belum aku lihat. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyat mumilat, perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Kata sebagian ulama yang mensarah hadis ini, di antara Imam Nawawi, dimaksud oleh Rasul adalah perempuan-perempuan yang tidak sempurna menutup auratnya. Dan yang rojeh, aurat wanita semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, adapun yang lain wajib untuk ditutupi. Wallahu ta'ala. Bagaimana kita mengetahui hidayah dan bagaimana kita tahu bahwa hidayah dicabut dari diri kita? Yaitu kita sudah tahu tadi apa itu yang dimaksud dengan hidayah. Tadi di antara hidayah atau hidayah as-sunnah. Kalau kita alhamdulillah sudah bisa berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, di atas ilmu kita beribadah, di atas ikhlas dan ittiba'us sunnah, maka itu adalah hidayah yang wajib untuk kita istiqomah di atasnya. Namun kalau kita masih malas-malasan beribadah, malas-malasan belajar ilmu agama, bahkan tadi sudah sadar apa yang dia lakukan itu salah, ini namanya apa? Dia belum mendapatkan al-hidayah, maka segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.